Alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik, hidayah, inayah, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul sama-sama di Majlis Bustanul Muhibbin dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita semua dengan pandangan kasih sayang. Dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan hati-hati kita, memperbaiki keadaan hidup kita, keluarga kita, masalah-masalah yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Siapapun yang datang di antara kita dengan kesedihan, mudah-mudahan Allah gembirakan hatinya. Siapa yang datang di antara kita membawa masalah, kesulitan, kerumitan hidup, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan jalan keluar. Siapa yang datang di antara kita dalam keadaan terlilit hutang, Allah bayarkan hutangnya. Mudah-mudahan siapa yang datang di antara kita dalam keadaan sakit atau keluarganya ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan afiat seluruh badan, zahir dan batin. Siapa di antara kita yang datang dalam keadaan punya masalah, mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian dalam masalahnya. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab faraj, pertolongan dan juga keselamatan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diangkat sebagai kemenangan bagi Palestin dan juga orang-orang yang tertindas daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul Isra wal Mi'raj, yang tidak pernah berbicara, tidak pernah mengucapkan sepatah kata melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga selalu tercurahkan ke atas beliau sepanjang masa, dan juga ke atas keluarga beliau, sahabat beliau, keturunan beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita dalam keadaan istiqamah, mencintai, merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan radin mardi. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan sahibatul bait, Ibu Atikah dan juga keluarga besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesehatan, keselamatan untuk beliau zahir dan batin. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah hilangkan sedihnya, insyaallah Allah lapangkan dadanya, Allah salih dan salihahkan anak keturunannya, Allah jaga cucunya insyaallah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para syarifah yang berhadir dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menambah berkah majelis kita, menambah terang cahaya dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka, memanjangkan umur mereka insyaallah, membimbing mereka untuk istiqamah, menjadikan mereka cahaya mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan pada mereka harapan dan cita-cita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah mereka ada di tengah-tengah kita. Yang ulun muliakan grup Hadrah Lami'ul Hidayah, Muhani secara khusus, dan juga seluruh jamaah yang berhadir, ibu-ibunya, kakak-kakaknya, nini-nininya, acil-acilnya, ading-adingnya. Mudah-mudahan kita semua dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi dibaca dari bacaan burdah, Allah terima daripada kita, baik salawatnya, baik doanya, berkah yang ada dalam burdah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua pulang dalam keadaan membawa kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat, hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Seperti ibu-ibu yang datang dengan berbagai kondisi, begitu juga sebenarnya yang datang lagi ngomong di depan pun dalam kondisi yang nano-nano juga. Maka mudah-mudahan kita semua yang datang, apapun kondisi kita ketika datang, kita semua pulang dalam keadaan bahagia hatinya, tenang dan mudah semua urusannya, insya Allah. Perbaiki segala keadaan kita, baik keadaan ibadah kita, keadaan hati kita, baik keadaan hubungan kita dengan Allah, dan juga keadaan duniawi kita, kehidupan kita sehari-hari, serta orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman dalam surah Maryam. Ayatnya berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda." Dalam surah Maryam. Fala ta'jal 'alaihim, wahai Muhammad, jangan kamu terburu-buru untuk mengharapkan kecelakaan bagi mereka. Fala ta'jal 'alaihim, jangan kamu terburu-buru wahai Muhammad untuk membinasakan mereka. Fala ta'jal, jangan engkau terburu-buru berdoa kepada Allah agar Allah mengalahkan dan menghancurkan mereka. Jadi Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengatakan, ayat ini mengandungi banyak sekali makna di dalam kita menghadapi secara khusus orang-orang yang jahat sama kita. Di mana ayat ini sebenarnya disampaikan kepada Nabi ketika Nabi menghadapi orang-orang kafir yang menghalangi langkah beliau di dalam dakwah, yang memusuhi beliau, yang menghalangi sepak terjang perjalanan dakwah agama Islam. Bahkan mereka mengganggu, sampai tidak sekedar mengganggu dakwahnya saja, tapi juga mengganggu keluarga, mengganggu sahabat, mengganggu fisik, mengganggu jiwa. Secara jiwa, mental Rasulullah SAW diganggu. Maka dengan berbagai gangguan yang kita hadapi dari orang-orang yang jahat sama kita, baik itu orang kafir, baik itu mungkin orang-orang di sekitar kita yang ternyata syirik, yang ternyata iri, yang ternyata dengki, yang ternyata tidak menyukai kebahagiaan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'jal 'alaihim. La ta'jal 'alaihim. Satu pelajaran yang bisa kita dapat adalah sabar. Jangan terburu-buru mendoakan. Jangan terburu-buru berharap agar Allah segera menghancurkan atau membalaskan dendam kita. Seringkali kita berpikir ketika kita melihat orang kafir, enak ya dia itu loh jahat orangnya. Dia itu selama ini memanipulasi data. Dia itu selama ini kejam orangnya. Dia itu kamu kalau tahu jahat banget. Gak berperi kemanusiaan, gak ada belas kasihan sama sekali. Tapi kok umurnya panjang, tapi kok rezekinya banyak, tapi kok duitnya ada aja. Kok kayaknya pekerjaan kejahatan-kejahatan dia dimudahin semuanya, kenapa? Seringkali kita bertanya-tanya kepada Allah, kenapa Allah tidak segera membinasakan mereka, menghancurkan mereka? Mereka sudah semena-mena di atas muka bumi. Seperti yang kita lihat pada saudara-saudara kita di Palestina, pada saudara-saudara kita melihat kekejaman demi kekejaman, kejahatan demi kejahatan, tidak berperi kemanusiaan, bahkan tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Sampai seakan-akan kita sudah mengutuk dengan berbagai kutukan, kemarahan demi kemarahan, sehingga tidak mampu lagi kita untuk berkata-kata, dan kita masih bertanya-tanya, ya Allah, kenapa orang sejahat itu masih hidup? Kenapa orang masih sejahat itu masih dipelihara? Kenapa orang sejahat itu masih engkau beri rezeki? Kenapa orang sejahat itu masih bisa sewenang-wenang berbuat kejahatannya? Saya ini sudah lama hidup susah ya Allah. Kenapa orang itu juga masih jahat sama saya? Kenapa sih dia dari dulu kok saya aja yang kena musibah? Kok saya aja yang apes? Kok saya aja yang sial terus? Dia terus kok berhasil aja, setiap gerak-gerik kejahatannya kenapa berhasil terus?
Lalu kita akan berkata, ya Allah hancurin aja cepetan ya Allah. Ilangin aja ya Allah. Bunuh aja sekalian ya Allah. Buat kecelakaan sekalian ya Allah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, la ta'ajjal alaihim. Jangan buru-buru wahai Muhammad untuk mendoakan kehancuran bagi mereka. Kenapa? Innama na'uddu lahum 'adda. Karena sesungguhnya setiap hari yang kami berikan kepada mereka itu akan menambah siksa mereka di dalam api neraka. Itu akan menambah siksa setiap nafas mereka. Bertambah kesempatan mereka punya, bertambah hari mereka berbuat jahat, bertambah bulan mereka berbuat jahat, bertambah tahun mereka berbuat jahat, itu akan menambah dan menambah azab yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat ketika di dalam api neraka. La ta'jal alaihim, biarin aja mereka buat jahat cuma sebentar, setahun 2 tahun. Kasihani mereka wahai Muhammad. Jangan buru-buru mereka cepat dibikin mati, jangan buru-buru, biarin aja. Kamu yang sabar. Kamu yang sabar. Di saat yang sama wahai Muhammad, ketika kamu bersabar atas setiap ujian, atas setiap kejahatan yang mereka lontarkan kepadamu, maka hari demi hari ketika kamu bersabar menahan kejahatan mereka, maka hari-hari tersebut menambah pahalamu di atas pahala, di atas pahala, di atas nikmat, di atas nikmat. Jadi kayak ada orang sengaja dibiarin jahat lebih lama biar dapat siksa lebih pedih. Kira-kira di saat yang sama bukankah itu juga adalah satu hukuman yang besar buat mereka? Betul? Mereka sengaja diberikan masa yang panjang biar siksanya makin pedih. Biar siksanya makin pedih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Mahil. Beri mereka tangguh. Beri mereka kesempatan buat jahat, nggak apa-apa. Nanti dia jatuh juga, nanti dia juga kena siksa. Mahil, biarin aja tambah panjang, biarin aja dia dan selama-lamanya mereka berbuat jahat itu sebentar. Itu masih sebentar. Famahilil kafirin, berilah tangguh kepada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida. Kita cuma ngasih kesempatan buat mereka buat jahat itu cuma sebentar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain Allah juga berfirman, fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Fa'arid, kalau ada orang buat jahat sama kamu abaikan aja. Kalau ada orang mencacimu, mencelamu, balikin aja, tinggalin aja. Jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan difikirin berlebihan, jangan dibuat galau. A'rid, berpalinglah kamu, abaikan, tinggalkan. Fa'arid anhum, terus di saat yang sama seketika kamu berpaling, fantazir, tunggu, ada masanya nanti. Innahum muntazirun, sesungguhnya mereka sedang menunggu azab yang pedih. Maka satu, ketika kita sedang diuji Allah, baik itu ujian sakit mungkin, baik itu ujian musibah, baik itu ujian keuangan, baik itu ujian orang yang jahat sama kita, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru, ya Allah cepetan ilangin ya Allah. Bukan berarti kita nggak pengen sembuh, bukan. Tetap kita minta sama Allah sembuh. Tapi di saat yang sama sabarkan hati kita. Hibur hati kita. Kuatkan hati kita dengan ayat-ayat yang seperti ini. Karena semakin lama seseorang berbuat jahat, tentu saja semakin pedih dosa yang akan dia dapatkan. Mungkin di satu sisi kita ini kalau urusan beramal soleh sedikit, urusan sholatnya sedikit, ngaji Al-Qurannya sedikit, maka Allah ingin kebaikan bagi kita dengan memberi kita ujian yang dengan ujian tersebut kita diampuni dosa-dosanya. Ditambahin derajatnya, ditinggiin, ditambahin timbangan amal salehnya. Allah tahu sholatnya kita sedikit,
sedikitnya pun banyak tambalannya, sedikitnya pun banyak riaknya, sedikitnya pun ada ujubnya. Maka diuji sama Allah. Dengan manusia-manusia kadang-kadang, dengan omongan orang kadang-kadang, dengan teman yang mungkin menikam dari belakang kadang-kadang, dengan berbagai ujian yang kita hadapi. Maka kata Allah, la ta'jal, jangan buru-buru. Setiap masa yang berlalu, baik itu untuk orang jahat, maka akan bertambah pedih azab yang akan dia dapatkan, dan setiap masa yang berlalu yang akan didapati oleh orang-orang yang sabar bertambah pahalanya. Maka ketika kita tahu pahala kita makin banyak dengan kita nunggu hari demi hari bersabar di dalam ujian, bukankah kita akan gak apa-apa deh kayak gini, gak apa-apa, mending alhamdulillah saya sakit sebentar aja. Kalau pada akhirnya surga wa ma fiha min na'im, dengan apa yang ada di dalamnya dari berbagai kenikmatan, nggak apa-apa waktu itu sakit sebentar, diuji sebentar, disakiti sama orang, diomongin sama orang, nggak apa-apa. Kalau kayak gini balasannya mah nggak apa-apa. Sepadan aja, bahkan jauh di atas sepadan. Kak, seperti itu hendaknya kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kita melihat cara pandang kita di dalam melihat ujian Allah. Cara pandang kita di dalam melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ternyata yang kita lihat jahat, tapi kenapa Allah berikan masa buat mereka berbuat kejahatan? Ternyata selalu ada hikmah dari setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, sabar ketika menghadapi ujian dan menghadapi orang-orang yang jahat di sekitar kita. Yang kedua, ayat ini juga mengandungi makna kalau kita berada di posisi orang tua mungkin, atau kita berada di posisi guru, atau kita di posisi orang yang berkuasa, orang yang punya wewenang, maka ketika kita melihat ada pelanggaran dari bawahan kita, atau ada ketidakdisiplinan dari anak-anak kita, atau ada pelanggaran dari anak-anak murid kita, jangan buru-buru menghukum. Jangan buru-buru menghukum. Anak belajar kada pintar-pintar, murid belajar kada pintar-pintar. Apa yang bisa kita buat? Sudah ditaguri ustazah, sudah disariki, sudah didampingi, masih kayak itu jua. Kadang-kadang kita sebagai guru di satu sisi mendampingi anak-anak yang subhanallah perkembangannya lambat, sering sakit, kada masuk kelas, sudah kada pintar, mbah itu kada rajin. Amunya kada pintar rajin masih mending, tapi sudah kada pintar itu kada rajin pulang, jarang masuk lagi, dengan berbagai masalah. Dengan berbagai masalah, sudah dinasehati, nanti sebentar baik rajin, habis itu males lagi, habis itu bolos lagi. Kadang-kadang rasanya manusiawi, rasanya tuh hendak ngajarin yang pinter-pinter aja. Pengennya itu sudah, kalau kamu kada niat belajar berhenti aja udah. Ada perasaan begitu. Kadang-kadang sampai kita itu berpikir, pinanya nak kada bakat mengaji, pinanya kada bakat di sini. Sampai ada rasa seperti itu, rasa putus asa. Kadang-kadang ada rasa putus asa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'jal. Jangan buru-buru. Disebutkan ada seorang alim besar namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini waktu muda ketika belajar kada pintar-pintar. Ini jadi motivasi, bukan berarti saya mau bilang ibu-ibu sekarang sudah harus belajar seperti Ibnu Hajar, tidak. Tapi lebih kepada motivasi, kita motivasi anak-anak kita juga. Belajar, kada pintar-pintar, menghafal, kada hafal-hafal. Sampai akhirnya ia memutuskan, udah saya kayaknya nggak bakat belajar. Saya pulang aja. Sampai di dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan dia bersinggah di sebuah gua, mungkin melihat fenomena batu yang keropos di bawah tetesan air.
Jadi air ada kayak area di mana di situ ada kayak aliran air. Airnya tuh nggak deres, airnya cuma tes. Batu-batu yang di bawahnya ini harusnya kan batu kuat ya, dia malah membentuk cekungan dan retakan-retakan. Dari situ kemudian dia mengambil pelajaran. Walaupun airnya hanya tetesan, ternyata apabila dilakukan secara terus menerus, maka akan tetap memberikan perubahan, akan sampai juga ilmu itu suatu hari nanti. Maka subhanallah, sabar, la ta'jal, jangan buru-buru. Kadang-kadang ada masa ketika kita sangat kesakitan, kita akan buru-buru. Saya pas mau bersalin, sebenarnya kita bisa mengusahakan ya untuk bersalin normal seperti itu. Maka ketika udah sakit sekali, yang ada dalam kepala saya ini apa? Udah belah aja. Rasanya gak sabar mau bertahan dengan rasa sakit. Padahal sebenarnya setelah itu normal juga, alhamdulillah, lahir juga selamat, sehat. Tapi kadang-kadang ketika kita dalam posisi sangat tertekan, akhirnya hilang kesabaran. Kesabaran dan kita melakukan sesuatu secara buru-buru sampai akhirnya kemudian di belakang kita menyesal. Coba waktu itu sabar dikit aja lagi. Sabar tahani lagi stomat, ganalakan lagi anak tuh sebentar lagi. Bentar, lama-lama dia pinter juga, lama-lama bisa juga, biasa juga. Jangan di awal-awal sudah kada bisa, sudah menyarik-nyarik, sudah dipukuli, sudah dihantami, sudah dikoriaki. Proses. Maka katanya Allah, fala ta'jal. Yang jadi guru ngelihat muridnya Pina ini sudah bolehkan aja ke rumahnya. La ta'jal. Atau kalau kita ngelihat ada orang perlu dihukum, bukan berarti kita kada menghukum, beri pelajaran, beri teguran sesuai bertahap, dengan dari teguran yang lembut sampai teguran yang keras. Tapi janganlah kita menjadi sebab untuk memutuskan seseorang dari kebaikan secara total. Tetap sambil tarik ulur, ajari, tegasi, lembuti, sabar. Dan itulah bagian dari perjuangan. Ada ibu-ibu, anak ulun sudah dari dahulu bebuihan muntung ulun menyuruhi sembahyang. Kada sembahyang juga. Kayak apa lagi ustazah, diapai lagi? Sabar. Mungkin sekarang di masa hidup masih belum mendengar, mana tahu nanti setelah kita mati ternyata jadi anak yang soleh. Selama kita masih bisa berjuang, berjuanglah. Selama kita masih bisa berbuat, berbuatlah. Kalau kita belum sampai di masa hidup kita, Allah berikan kesempatan melihat hasil dari usaha kita, nggak apa-apa. Sayyidah Khadijah berjuang 25 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Dan belum beliau ketika meninggal melihat hasil dari perjuangan. Rasulullah masih dalam keadaan, dalam kepungan, dalam keadaan diganggu, dalam keadaan dicaci, dimaki, dihina dari berbagai arah. 25 tahun Sayyidah Khadijah berjuang bersama Nabi sampai meninggal, beliau belum melihat hasil. Gak apa-apa. Pada akhirnya hasil dari perjuangan Sayyidah Khadijah kita nikmati hari ini, dan pahalanya masih sampai ke kita, sampai kepada beliau. Manfaatnya beliau sampai ke kita, pahalanya beliau masih sekarang mengalir kepada beliau. Maka jangan pernah berhenti berjuang, sabar. La ta'jal. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru menghukum, jangan buru-buru menghentikan seseorang dari kebaikan, jangan buru-buru memarahi, jangan buru-buru, bersabarlah, bertahanlah. Kita marah sesekali, kemudian baiki lagi, marah lagi, baiki lagi, tarik lagi. Seperti itu, mudah-mudahan
bagaimanapun hasil yang akan kita dapatkan, apakah hasil itu bisa kita lihat di masa hidup atau kita lihat nanti dengan pahala yang mengalir kepada kita setelah kita wafat, tidak ada masalah. Karena yang Allah wajibkan dan Allah tugaskan kita hanya satu, disuruh berjuang. Kita tidak disuruh melihat hasil, kita tidak disuruh menentukan seperti apa hasilnya. Kita hanya diberi tugas untuk berjuang dan mengusahakan yang terbaik. Dan ketika kita mati dalam keadaan masih berjuang, beramal dan mengusahakan yang terbaik, kita menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan mujahidin fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Apa jihadnya kita, Ustazah? Jihad membangunkan anak-anak sholat subuh. Jihad mengingatkan suami untuk jaga sholat 5 waktu di masjid. Jihad untuk menahan hawa nafsu dan ego kita ketika berhubungan dengan suami kita. Jihad untuk menjaga anak-anak kita dari maksiat, menjaga hubungan anak-anak kita, mengingatkan, menasehati. Jihad itu semua. Jangan pernah perkecilkan usaha-usaha soleh, amal-amal kita di dalam rumah tangga. Termasuk dalam kegiatan makan, memasak, mencuci, itu semuanya jihad fisabilillah. Tentu saja dengan disertai niat di dalam hati. Tidak sekedar, karena kalau tidak ada niat tidak ada nilai perjuangan. Kalau tidak ada niat maka tidak ada nilai perjuangan. Kita akan lakukan, lama-lama bosan, lama-lama capek, lama-lama merengut, lama-lama mengeluh, lama-lama kada ada artinya. Tapi kalau kita melihatnya sebagai perjuangan, kita niatkan dengan niat-niat salehah, seberapapun perjuangan, seberapa berat pun perjuangan, kita akan tetap berusaha bertahan dan tidak kehilangan harapan. Allah yuwaffiqna insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita semua taufik insyaallah untuk tetap berkuat berjuang, untuk tetap kuat bertahan. Ibu-ibu yang tangguh memperjuangkan keluarganya untuk masuk surga sama-sama. Ibu-ibu yang tangguh insyaallah, wanita-wanita salihah yang tangguh yang niatnya adalah masuk surga bersama anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya, suaminya dan orang-orang yang dia cintai untuk berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bersama kajian rutin kita dari kitab Nailur Raja, Nailur Raja Syarah Safinatun Najah li Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dan Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salim bin Sumair Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu, diberikan manfaat daripada beliau-beliau dan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.